إلى المسجد الأقصى الذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Muhtaram sesepuh masjid Jami Masyur Al-Jajaran Al-Qusyudufi Hormat Bapak Lurah Kelurahan Negara Al-Jajaran Al-Qusyudufi Hormat Al-Muhtaram Jajaran Ustaz Mahfud Al-Qusyudufi Hormat Sahabat Karim Ustaz Epi Surujui selaku Qori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengatur waktu penata acara, kesediaan jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang kali pemuda-pemudi, sami-sami hadir sedayaan, Gusti warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang mudah-mudahan saya hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku dibayun panjatkan puji segala rasa syukur. Kata Allah Maha Ghafur, Allah Rabbul Izzati mupantas ciptakeun abdi-abdina kaum abdi jati rabbi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mupantas kalusurkeun rupi-rupi nikmat ka sadaya. Nuhun kami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat masih dipaparingan sisa usia dugi kawengan alina. Alhamdulillah, mudah-mudahan sisa usia orang sadayana sing barokah biasa dimanfaatkan kanggo ibadah Allah. Kalau yang mudah-mudahan akhir hayat orang sadayana maut tina kaayaan husnul khatimah. Shalawat dan salamna mudah-mudahan salamina dipacurakeun ka junjungan orang sadayana. Parantos jalan orang sadaya di zaman jahiliyah menuju jalan dunia, di jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulalabina kepada sahabatnya, tubuhi kawan sadayana, mugia orang sadayana kafir umatnya, anu senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dugi kiamat kiamat orang sadaya kenging syafaat mantunna jaga di yaumul qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, dahapunten ka para guru program biasa bilang pas meja di program alurah dahapunten Bapak. Mudah-mudahan sekiranya rasa hormat tadi ka tokoh ulama, tokoh kesadaya. Hadirin rahimakumullah, kita aturkan suasana kasesaan dinten ayeuna rokat kados saudara sedaya. Enjing-enjing di Ciamis siang Imam Jaya suatu di Sunagali ayeuna rokat saudara mulut kita. Mudah-mudahan pengirangan rasa hormat kasadayana suanten rada serah. Mudah-mudahan didugikeun sing manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melusurkan rahmat kali maghfirah orang-orang sadayana. Hadirin jemaah rahimakumullah, anu hadir ka dieu ayeuna sadayana isturi pilihan Allah. Ibu bapak anu hadir ka dieu sanes sepeda dari sampean. Sehingga ibu bapak biasa makan. Saya anak-anak kalau dekat, kami di luar kami biasa cari, kami kalau di luar dekat. Soal singkiran itu. Sekali ibu bapak menghadirkan dia sadayana pilihan Allah. Sanes sepeda ibu bapak dari sampean. Sehingga biasa makan. Sanes sepeda gaduh soca sehingga biasa menyali. Sanes sepeda gaduh cetil sehingga biasa nuki. Tapi ibu bapak hadir kadir digerakkan dipilih Allah. Sabab upami hadir ka Bani Mansur ngandalkeun sampean
andalan soca, andalan sok cepil, warga di dia seueur baru sampean. Seueur hadir kada sadayan seueur hadir. Jadi nu hadir ka dieu teh hakikatna digerakkeun dipilih sa. Alhamdulillah wajib bersyukur. Ibu bapak di sela-sela istirahat, di sela-sela kasibukan anak, emun ayeuna teh parekaen para panitia ngayakeun acara peringatan diisrokan dan dimi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumawi abdi ngaturang ka Allah, mudah-mudahan ibu bapak nu hadir ka dieu anu di bumina tadi kirang sehat, dari cangkeng, dari bintis, dari tuur. Mudah-mudahan sumping kalian laksakeun mulih nasib sararehat amin. Ibu-ibu, ibu bapak, lupina tadi mungkin aya wae dengan kawis ibu bapak di bumina nuju paket rok suami istri. Mudah-mudahan barokah sumping dan amawasan mulihna damai amin. Mudah-mudahan ibu bapak anu masih puyeng mastaka ngemutan hening pada ditagi bakemok. Mudah-mudahan kuih video sama tanah nasi ngalunas lebih maya. Ibu bapak mudah-mudahan para putra putri puturan sadayana anu aya di kancah pendidikan di pesantren di sekolah sadayana barokah ibu bapak hadir kena pengawasan bagi ayeuna. Mudah-mudahan murang kali ibu bapak sing jantan murang kali sore-sore. Ibu bapak nu menerima rezeki kiswah apakah demi membahagiakan keluarga para putra putri putra sadayana. Mudah-mudahan Allah alungsurkeun agam bila rezeki tebih anu cakekeun dilaukan kadarakeun tiluhur kahanapkeun susah dilampirkeun. Mudah-mudahan rezeki terusur kali barokah. Allahumma asil mahasidana wa yassir umurana waqti jami'a hajatina fid dini wa dunya wal akhirah. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih karena kajian tentang Isra dan Mi'raj. Sabda ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi diisrakan dan dimi'rajkan. Maka ada peristiwa kisah anu terjadi kepada kulawargi Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad merasa sedih bagi dikantunkeun ku istrina saha Siti Khadijah sareng dikantunkeun ku pamana saha Abu Thalib. Saha pamana teh? Abu Thalib. Ibu mungkin biasa ngawalin pasien hadiah umroh. Ya. Amin. Saledai saha istrina nu pupus? Siti Khadijah. Saha deui pamana? Abu Thalib. Pamannya walaupun beda akidah tapi tetap membela perjuangan Nabi Muhammad, membela, membantu, menyayangi Nabi besar Muhammad sallallahu walaupun beda akidah. Pada tahun yang sama Nabi besar Muhammad ditinggalkan dua kekasih yang sangat luar biasa, Siti Khadijah dan paman. Sehingga tahun itu disebut tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Lalu perjuangan dakwah Nabi Muhammad luar biasa. Berangkat ke Taif untuk berdakwah
dikira akan disambut dengan qala al-badru, tapi disambut dengan lemparan batu kerikil oleh kafir Quraisy. Dakwah Nabi Muhammad sampai dilempari batu kerikil, kena ke jidatnya, bercucuran darah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh perjuangan dakwah Nabi dalam keadaan tahun yang penuh dengan kesedihan. Perjuangan sangat luar biasa. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ayatnya. Kurang tinggal ayatnya, kaji surah Al-Isra ayat pertama. Al-Quran surah juz 30 juz, sekarang surat 114 sabaraha ayat 6.600 atau sekitar ke jenah. Orang berpikirkannya tiap surat dihetan Al-Fatihah sebenarnya ayat, Al-Baqarah sebenarnya ayat, An-Nisa, Al-Imran, terus saja juga. Kantor dikalikan. Tapi kita nama sanes dihetan tiap bulan terus berapa bulan. Tapi tiap surat ayat. Kantor kali ke ayat 6.666 ayat. Kata-kata ditawas terang karena kami terkantosnya. Sama ayat perkuliahan di kampus program tinggi berpendapat bukan 6.666 ayat. Ini ayat berbeda pendapat dan kalau aku dan beda pendapat. Kalau orang anu yakin 6.666 ayat, coba dilihat dipastikan dan dia. Nah, 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. Coba dikaji sama ibu bapak, dari 114 surah hanya di dalam surah Al-Isra anu ayat awalnya diawali dengan kalimat subhana. 114 surah mun ayat di surah Al-Isra anu ayat pertama dikalikan ku ayat kalimat naon? Subhana. Naon hikmahna? Hiji, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran lalu diawali dengan kalimat subhana, maka dipastikan setelah itu akan menceritakan tentang tanda-tanda kekuasaan. Setiap ayat awalnya subhana, maka setelahnya akan menceritakan kisah yang spektakuler, yang sangat luar biasa. Bukan tidak masuk akal tentang peristiwa Isra Mi'raj, tapi akal manusia, memorinya, IQ-nya sangat terbatas untuk memahami tentang Isra Mi'raj. Halo, kenapa sulit? Pemirsa halo, jawabannya hai. Halo, pemirsa hai, jawabannya hai. Halo, hai. Hai, halo. Halo, hai. Biar sekalian dengar. Lagi 114 surah hanya ada di dalam surah Al-Isra. Ayat pertamanya diawali dengan kalimat sub. Apa hikmahnya? Dipastikan setelah kalimat subhana akan menceritakan tentang peristiwa yang sangat luar biasa, menceritakan tentang tanda-tanda kekuasaan. Hikmah kedua, maka setiap kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka mesti kita mengucapkan kalimat subhanallah. Ibu bapak negeri langit yang begitu indah Allah ciptakan 7 lapis langit dan Fatihah. Manawian
abdi langit teh nu katelit teh hana biru. Ternyata naik pesawat teh luhur awan. Jadi nu katelit kurang biru mana? Awan. Ternyata naik pesawat halangit ka hiji teh masih naon? Masih jauh. Naik pesawat dari luhur teh karaos. Asa cari kieu we di masjid. Karaos teh pas naik sareng pas nusuk. Pas di luhur teh aya naon Ibrahim aya. Nikmat. Raja itu di Jakarta ke Jeddah Mekah 8 jam. Bukan di mana yang Indonesia bensin? Apa ya umur saya bensin? Allah berkawasan kita ciptaan manusia terus luar biasa mau ciptaan Allah luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ternyata langit itu sangat indah sekali. Allah ciptakan langit 7 lapis langit dan Fatihah itu tanda-tanda kekuasaan. Maka ketika kita melihat langit awas kawan, melihat pelangi yang begitu indah di pagi hari menjelang siang disinari matahari, maka baca ibu bapak sebentar lagi mengahan ke Pangandaran di hari weekend Sabtu Minggu melihat laut yang begitu indah ngeplak dengan jari tungtung dan awas kawan. Bapak-bapak ningali boleh baca naon? Astagfirullah, Allah subhanahu. Baca istighfar tapi cara Allah. Setiap kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah baca langsung dan hikmah kabiluna. Perbanyaklah kita bertasbih, perbanyaklah kita berzikir. Karena kita tidak tahu misteri kematian ada 3. Kapan kita meninggal dunia? Di mana kita meninggal dunia? Sedang apa kita meninggal dunia? Ulangi, kiraha urang maot aya terang. Di mana urang maot aya terang? Nuju naon urang maot aya terang? Tidak mustahil yang hadir saat ini ibu bapak hadir ayeuna. Mustahil wih dia inna lillahi wa inna ilaihi cung nu gaduh jaminan yuswana wih kasana 10 ayat nu gaduh jaminan yuswana wih kasana 10 tertera 5 menit ke depan siapa yang akan terjadi wafat tertera jelas Allah Numawi kena senerbi di tekeni eleh pusasatoan tekeni eleh ku sasatoan rajin dikit. Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam ayat terang ke Nabi Daud. Halo, terang ke Nabi Daud bu. Nabi Daud alaihissalam suatu ketika melihat seekor binatang kecil yang pekerjaannya masuk ke tanah lalu keluar dari tanah. Cik kira-kira sesatuan naon anu keluar ke jero tanah. Sireum naon deui? Cak. Kebetulan Nabi Daud melihat seekor binatang kecil masuk ke tanah lalu keluar dari tanah. Seketika itu Nabi Daud bertanya, "Wahai cacing, Allah engkau ciptakan cacing jauh manfaat lebih daripada manusia karena manusia ditugaskan oleh Allah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami kata Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, tapi engkau cacing hanya masuk dan keluar dari tanah." Tapi ternyata cacing lawan. Wahai Daud, engkau salah besar. Ini tercantum dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Wahai Daud, engkau salah besar. Ingat firman Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih semua makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, termasuk cacing. Jadi cacing nu katingali kurang
kur kajero kaluar anu hakikatnya sedang bertasbih kepada Allah. Dan bisa jadi kita yang mengatakan manusia mulia ditugaskan untuk ibadah, zikir dan bertasbih oleh Allah. Caci tonggoroning ker di pasar, di kantor, di kebun, menuju sholat menghadap kiblat, hati di pasar. Sholat menghadap kiblat, hati di kantor. Sholat menghadap kiblat, hati di kebun. Alhamdulillah ini. Ibu bapak yang sudah pernah ke Ka'bah akan terasa bagaimana nikmatnya ibadah di depan Ka'bah. Di Indonesia orang niat habis sholat subuh 2 rakaat, bari madhep ke kiblat, dekat tinggali kiblatnya. Hanya diyakini di dalam hati kiblat itu adalah Ka'bah. Tapi ketika bapak ibu yang pernah ke Ka'bah yakin merasa sedih dan bahagia. Canggih sholat meningali Ka'bah terus keluar air mata. Mudah-mudahan ibu bapak nutajan kantos ibadah haji umroh, mudah-mudahan biasa ibadah haji umroh. Amin aku. Amin alim aku atur. Amin barinawan. Nabu barina ayat ustaz dalam latos niat. Ari niatnya pas usaiin mukaronan demi bari prakbina mana niat nabung, niat barina daftar. Upami hoyong mengal umroh pakai lami-lami nabung sehari 1 juta, sebulan diberangkat. Alhamdulillah akan terasa nikmat. Banyak kita berzikir kepada Allah. Jangan kalah oleh cara. Tuh, dengan kalimat subhanallah setengah jam. Tuh kita tak usah beraya. Tak usah belas. Kami lagi tuh, orang apa-apa. Allah Akbar. Yuk lanjutkan. Subhanallah, Maha Suci. Tidak ada yang Maha Suci. Tidak ada yang manusia yang paling suci. Tidak ada zat yang paling suci kecuali siapa? Allah. Manusia jangan ada yang merasa paling suci. Tidak yang paling suci berusaha. Allah kurang menjaga kotor, menjaga hina, kurang dihormati, dihargai, dimuliakan kubatur, bukan karena kita mulia, tapi karena Allah menutupi aib kita. Bapak dihargakan, dimuliakan, dihormati, kubojo, kupukan, sanes kurang nawas diri dia. Mulia di hadapan Allah, tapi Allah menutupi aib kurang sadaya. Yakin Bapak, namun aib kurang dibukakan ke Allah, istri kurang pasti nyewalan kau. Mual hargaan, mual hormati, mual kemuliaan. Walaupun dosa orang dibolehkan ke Allah, paling wajib. Ibu yakin mual dihargaan, dihormati, kucaroge, kumenantu, kuputra, lamun ku Allah dibolehkan dosa orang sayang dari hadapan putra saudara. Jadi kurang dihargaan ku manusia teh lantaran Allah menutupi aib kurang sadaya. Dalam hukum Allah itu sekali dosa langsung cash dibayar di dunia ini. Di mahal nasi kurang. Setiap berbuat dosa langsung dibayar di dunia ini. Pencendur ya baru. Sekali dosa langsung disurat. 2 kali dosa 2 bisu. 3 kali dosa 3 asal kurang bergerak bisu bayaran. Sekali dosa keluar bilaku. 2 kali dosa, makin banyak dosa makin banyak. Cik kira-kira hadir uang dia. Sabab tahu. Isim seret bilaku. Kurang bergerak bilaku. Sekali berbuat dosa badan kurang bau bangkit. Makin banyak dosa makin bau bangkit. Cik kira-kira resah mual kali dibumi. Pengurang batur kula bagi urang mual resah lantaran urang bau naon. Sabab berbahaya bau bangkit
ciri senaona. Tapi nu hadir ka dieu teh katingali saha paling seueur dosa. Allahu Akbar. Nabi muhasabah nyalira ibu ngahargaan menghormati manusia kami hakikatna Allah menutupi aib. Subhanallah. Nu maha suci teh saha? Urang jalmi hina jalmi kotor cumur tegaruh dosa. Daya cumur salib dosana. Cumur dosa. Ay banyak yang urusan ngacung. Cuma ngacung. Allahu Akbar. Subhanallah. Jangan lanjutkan. Subhana maha suci alladzi dan asra yang telah menjalankan. Sahan menjalankan Allah. Sahan menjalankan bi'abdihi asina saha maha suci dan Allah yang telah menjalankan hambaku bi'abdihi itu nama dosa hamba saha hambaku teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi abdi menggali ayatnya. Kenapa kalimatnya bi'abdihi? Padahal spesifiknya langsung ke Nabi Muhammad. Kalau bi'abdihi bagi jarak awam adanya bisa luas. Sebab abdihi masuk. Kadang orangnya senang diri sebagai hamba Allah. Terus pasal dipakai orang hamba Allah. Ari hamba Allah di jalan saha Nabi Muhammad. Kunaon ayatna teu kieu. Subhanalladzi asra bi Muhammad. Tapi Muhammad, tapi naon? Bi'abdihi, dia orang kaji abdihi. Ternyata maknanya ada dua. Hiji, Nabi Muhammad tos diangkat ku Allah sebagai hamba Allah. Nabi Muhammad tos diangkat ku saha sebagai hamba. Urang ge osok dibantu lawan hamba Allah saha. Halo. Osok dibantu hamba Allah saha. Saur saha apa? Saur nyalira. Lamun saur nyalira berarti ngaku. Ya. Cepretan kana urang ya. Nabi Muhammad diangkat ku Allah bi'abdihi. Ari urang mah ngaku sebagai hamba. Sok aya dari santri donasi haji ku haji manawi pada nyumbang di pondok pesantren pada kampung. Maka ucap hatur lumayan 5.000 ku haji pun teu namina saha serak we naon. Pokoknya hamba Allah 5.000. Allahu Akbar. Ari ngaku hamba Allah ari sedekah 5. Hamba Allah 5 juta. 5.000 aja ka WC. Abdi ka toilet di pom bensin. Masuk ke WC sabaraha? 2.000. Di atasan ku abdi 5.000. Gaya angsul papan deui. 2 kali papang ke WC 5.000. Punya tiket ka surga 5.000 hayang disebut hamba. Sok. Jadi urang mah nyebab hamba Allah teh saur saha. Lamun saur urang mah berarti among nyalira. Lamun urang mah kapungkur rujuk anom, boboh ka salah-salah istri, ngaku-ngaku urang itu kabogoh urang padahal situ teu naon. Eta teh cinta bertepuk sebelah, cuma kantos salaman. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ya Allah, urang mah ngaku-ngaku diri sebagai hamba Allah, tapi belum tentu Allah ngaku urang sebagai naonan. Yo urang mukaskeun. Bapak lebih nyesek setengah batang jalur supak, rokok jalur supak, kopi setengah gelas, kapal api panas kene setengah deui, mau padan maghrib, Allahu Akbar, Allahu
jujur salat heula kan nyiapkeun heula rokok. Nyiapkeun naon? Ieu teh hamba Allah. Geuning hamba Allah teh. Allah ari ngaku hamba Allah, ari elek ku naon? Oh, bari urang ngaku hamba Allah elek ku jeje. Aya elek ku jeje. Naliwat ka masjid dari rek salat, rek ka mana? Ka kolam ada museuh. Nepi ka poho kana naon? Salat. Naliwat tiap hari rek ka salat, kapuan ka kolam, rek ngurep rek museuh, ceuk ka tema atuh ka dieu maci-maci, cai-cai ceuk maci. Hari maot aya salat di mana? Aya kitu. Hirup kerja-kerja tara ka masjid, maot aya salat di mana? Cek karpet mana dari siapa mana wae kerja rumah dari sekolah masjid. Allahu Akbar. Halo. Oh, Ibu. Masuk tahajud. Sabaraha rakaat? 5 heula ya teh. 2 we ya. Baik rezeki na 2 we anggur. Caritana hayang pun ada tahajud. 2. Ibu masuk tahajud terus sabaraha? Kabur tilo. Ibu tos biasa. Namanya kalau bapak-bapak ada kayak ibu-ibu jujur. Ibu tos biasa tahajud kabur tilo. Kan suatu ketika pas kaleresan malam Jumat Kliwon, hujan rintik, ibu di bumi nyarira, caroge menuju keluar kota, mati lampu, sanyo pahit, cai teu aya ge di luar dina cai naon? Hujan. Kata minta kakak mau tos ngalahirkeun, ngalilir jam 3 jujur tahajud moal. Loh ya, kunaon? Sieun kunaon? Kujuri. Berarti anu hadir ibu-ibu teh hamba apa jure? Ngaku diri hamba Allah sieun derek kunaon? Allah. Nu kadua Bu, sami kondisina malam Jumat Kliwon, mati lampu, daya cai, tatangga mau tos ngalahirkeun, siang teh ibu tos ulang seblak kulaga, janai jam 10 geus hayang BHB jujur bukan moal. Tuh, elek kene ku BHB memaksakeun dari tahajud hantu. Allahu Akbar. Jadi urang teh ngaku diri sebagai hamba Allah. Izinkan sekali deui makna bi abdi teh intina nu kahiji Allah tos ngangkeun Nabi Muhammad sebagai hamba. Nu kadua, ari hamba teh terdiri dari 2 unsur, ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Upami nu diberangkatkeun ku Allah ruh mungkul berarti pocong gentayangan. Upami nu diberangkatkan ku Allah Islam mirot ke jasad berarti mayit. Buat apa Allah siapkan ruh? Andai kata yang diberangkatkan hanya ruh atau jasad. Artinya apa? Bi abdihi di situ yang kedua adalah Nabi Muhammad Islam mirot ke jasad dan ruhnya. Ada yang berpendapat bahwa yang diberangkatkan hanya ruh, jasadnya hanya bumi. Upami ruh kumpul kalau naon ya bro. Jadi abdihi itu intinya jasad dan ruh diberangkatkan oleh Allah melalui tunggangan anu namina naon. Buruk, ari buruk teh tidak baru teh kilat. Jadi secepat kilat. Ngan omat teu kenging disamikan sareng burukna orang Yahudi. Orang Yahudi mah burukna teh kepala wanita padana udah itu penyelewengan dan penghinaan terhadap umat Islam kepada kisah tentang Isra Mi'raj. Ngahina ka Nabi Muhammad. Pada Nabi Muhammad istina seueur. Dugi ka salapan. Tapi salapan teh seus dihijikeun salapan. Maot ieu nikah dari maot ieu nikah. Oh, di antara saya. Tapi orang Yahudi mah dihina eta teh. Nabi Muhammad teh pencampuran sehingga digambarkan buruk teh kepalanya seperti naon? Wanita badanna udah eta mah buruk orang Yahudi. Tapi
teh buruk, buruk teh kepala teman. Emang tetapi zaman uji SD. Ada yang diyakini kepada ayat itu sangat buruk. Kalau ditunggangi ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad berangkat di mana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila waqtasna laila. Pada malam hari di sepertiga malam. Laila dari mana? Minal masjidil haram ila Masjidil Haram itu di mana? Di Mekah. Kamu ayat Ka'bah teh tengah-tengah Masjidil Haram. Satu rakaat salat di Mekah di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Nah, kada ulah kena itu Mekah karena Masjidil Haram salat nyebutkeun boga beda ceng serengan. Bukan kena tabungan. Satu rakaat di Madinah, di Mekah ke Madinah itu perjalanan 7 jam. Naik bis, melewati gunung pasir tapi datar, kiri kanan gunung bungkul. Tapi di gunungnya dibangun bangunan gedong-gedong sinkron, bangunan 7 tingkat, 5 tingkatnya luhur batu luar biasa. Dan ternyata betul Mekah gunung pasir sekarang sudah menghijau. Dan itu betul bukan hanya di video. Alisasi mata dan melihat. Hanya di Gunung Uhud yang belum terjauh. Gunung Uhud itu salah satu gunung yang terjadi pada saat itu perang Uhud. Dan Gunung Uhud salah satu gunung yang akan menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan orang untuk kena surga yang dari Gunung Uhud. Sadar dan surga yang dari Gunung nyatakan apa budaya luar biasa. Nah, di Masjidil Haram ke Madinah itu perjalanan 7 jam. Di Madinah ayat makam Rasulullah di Rodoh di Kubah ayat tempat pengimaman paling dia kan ayat kata di Kubah Nabi di luhur. Jadi tempat tinggal Rasulullah di dia tinggalnya mau tadinya di makam Quran di dia. Nah, Rodoh di dia tempat mustajab doa. Mengenai ada seseorang pekerjaannya ayat Quran di paros hiji setelah ayat kopi. Jadi kalau biasa berubah lebih sangat biasa gaduh izin luar biasa. Tapi terus nomor syarat luar biasa. Termasuk di Ka'bah luar biasa. Koyong apa Hajar Aswad kesalahan jamin wafat maaf tapi nyaksian usaha dalil ayat jamin jamin abad. Maka jamin abad hadap malam dicatat Hajar Aswad dugi kali eret ke sisi terus kamu. Saya luar biasa. Kiri kanan jamin aku. Aku makan alit mereka. Lama mereka kalian bohong itu mau bawa selalu aku. Jamin aku dari hari luar biasa. Berhasil nyabak Hajar Aswad di Hajar Aswad. Sahaja manu kantos nyabak apalagi mencium Hajar Aswad. Nanti akan dipanggil ke surga, di surga oleh Hajar. Ibu hoyong min Hajar Aswad jauh ke Mekah Mabuk di bumi manfaatkan Hajar Aswad cium karang salaki setiap hari. Halo, nyium kening salaki caroge sami sareng nyium Hajar Aswad. Dan di Mekah Ka'bah sulit sesak mahal ongkosnya. Sing sering cium kening carok komo caroge nu hideung bayang beureut teh Hajar. Satu ciuman keciuman 70 dosa diampuni Allah. Ya asli napa? Enggak, ada 70 diampuni Allah. Enggak sabaraha? 140 makin banyak kecelakaan karang salaki makin bersih dosa itu. Tetap pulang tidak ulah dikaitkan kunyil masyarakat. Kecelakaan. Allah. Jadi di Ka'bah itu kan ayat namanya Mu'tazam. Mu'tazam itu kalau melihat video seperti ini aku mari lagi di dalam Ka'bah itu Mu'tazam. Kalau kalian terseret tapi ketika dada, pipi,
ditempelkan karena tajam itu luar biasa nikmat. Dan itu adalah penghapus tajam dan suhutkan oleh Al-Quran. Terus kita sholat sunnah 2 rakaat. Ayat namina rukun yamani, eta geus dan hajar aswad di tempat dekat tempat mustajab darurat di sini seret. Jadi kendala sekian isi, tapi dah hakikat takdir Allah segera di rumah objek biasa, megang seluruh yang kuat malah maut. Jadi disitulah ada keajaiban. Subhan. Nah, di Masjidil Haram ke Palestina, Nabi naraskeun kamu tauhid di bahasa di Madinah. Ustaz, ke Palestina tidak seorang jam, sami seorang kamu kan. Jadi di Madinah ke Palestina kurang lebih 7 jam. Berarti upami di Mekah ke Palestina seberapa jam? Kurang lebih 15 jam, 14 sampai 15 jam. Kalau kendaraan cepat tetap lebih cepat. Berarti upami jalan kaki butuh berapa hari perjalanan? Komode pada hari itu gunung-gunung terkabayang jika ayeuna jalan itu melalui atas orang Yahudi terpercantan dan perjalanan Nabi di Masjidil Haram ke Palestina. Komode ke mana? Kalau sampai Sidratul Muntaha, Abu Jahal terus dia ke mana? Nah, sampailah Nabi Muhammad ke mana? Palestina di Sampang Benawan. 2 minuman jika ayah susu enak Arab waktu itu. Padahal Arab itu jadi haram ke, tapi Nabi Muhammad pilih lawan susu. Dia lawan tidak nenen susu. Kalau ada susu tapi lawan nenen susu pan. Nah, Nabi Muhammad bin lawan susu. Saudara ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Apa yang dalam hari Nabi Muhammad pilih Arab menutupi kain Nabi Muhammad. Jadi Arab diharamkan. Nah, ringkas dan cerita di Masjid Aqsa Palestina naik disebut Mi'raj. Jadi Isra nama di mana? Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi nawan Mi'raj. Abdi ngemut, kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Kunaon tuh di Masjidil? Kan naik kan di Masjidil Haram. Terus ternyata langit itu ada pintunya. Pintu langit dunia, langit itu kahiji ayatnya di luhur masjid dan masjid ketiga dunia. Masjid itu kahiji Masjidil Haram. Masjid kedua Masjid Nabawi. Ketiga Masjid Palestina. Masjid Aqsa. Naik Mi'raj di Masjid Aqsa. Sampailah ke langit dunia, langit pertama bersama malaikat Jibril. Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Mana siapa Anda?" "Saha anjeun?" "Kami malaikat Jibril." "Sareng saha anjeun ka dieu?" "Sareng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Langsung dibukakan pintu langit pertama. Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pertama Nabi Muhammad berkata sareng bapaknya, "Bapak orang sadaya saha?" Yakin orang turunan Nabi Adam? Ada turunan saudari Darwin masa? Kak, banyak itu. Awalnya kamu Darwin mah berpendapat bahwa manusia itu turunan kera, tapi ulama turunan sah. Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu ukurannya jangkungan kilometer, lebarnya 6 meter. Jadi Nabi Muhammad di dalam kenapa? Tapi jaga dina surga umat Nabi Muhammad sadayana manusia terus dina surga mah jangkungan sami sareng Nabi Adam alaihissalam. Jadi nu ngaraos pernah ulah putus asa dan dina surga bakal lawan jangkung. Naik ucapkan salam, assalamualaikum ya Nabi Adam. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Lalu naik di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Naik lagi ketiga bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu Nabi Numpang naon.
sepertiganya kasetnya Nabi Adam dikasihkan ke Nabi Yusuf. Jadi Nabi Adam di kaset, Nabi Yusuf di lawan kaset. Setengahnya Nabi Muhammad SAW saking kasetnya Nabi Muhammad SAW asal ayat dan video di orang Yahudi mau digambarkan video nanti tampilan di YouTube. Nabi Muhammad berjalan tapi dia ditutupkan ke awan. Sabab lamun matahari langsung menyorotkan Nabi Muhammad, matahari bisa hancur. Cahaya sah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka Nabi Muhammad setiap berjalan ditutupkan ke awan. Digambarkan dari kubur seperti itu. Saking cahayanya sah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi Yusuf kaset. Seketika para ibu-ibu tidak terasa mengiris-iris tangannya sendiri, takjub melihat wajah Sa'ad. Kabayalah Nabi Yusuf ayat ibu kepada yang melahirkan segera kami dan panggil Sa'ad. Nabi Yusuf melewat ibu kepada yang melahirkan mau merasa ngobrol sebab kasih tinggal Sa'ad. Nabi Yusuf Allah naik lagi ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris adalah salah satu nabi manusia yang meninggal dunia di langit. Hiji-hiji nabi lumawat di mana? Di langit. Jadi Nabi Idris pas pada dicabut nyawa protes. Wahai Jibril, sampaikan kepada malaikat maut, ya Jibril, abdi hoyong maut di langit. Langsung aku Jibril tadi sana Nabi Idris lagi keempat. Pas di langit keempat nyampak kayak Sa'ad. Malaikat maut. Kaget tuh malaikat Jibril. Kok Anda sudah ada di sini? Malaikat maut. Saya disuruh oleh Allah untuk mencabut manusia di langit keempat. Saya pun kaget, mana ada manusia di langit keempat? Ternyata datang Jibril bersama Nabi Idris alaihi salam. Dicabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Naik dari langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik lagi ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah nabi yang dikejar-kejar Fir'aun. Dan berkat nama Muhammad lautan bisa dibelah oleh tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Naik lagi ke langit ke-7 bertemulah dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim sedang nyender di Baitul Ma'mur. Ayah Nabi tahu sebelum Sidratul Muntaha ayah Nabi Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya para malaikat. Jadi malaikat tawaf nanti di langit. Nabi Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim sedang menyender. Kenapa Nabi Ibrahim bisa nyender di Baitul Ma'mur? Memuliakan Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim yang telah membangun Ka'bah di Mekah. Nah, 70.000 malaikat setiap hari mengelilingi tawaf di Baitul Ma'mur. Malaikat 70.000 anu tos tawaf keluar teu tiasa lebet deui. Digentos deui 70.000 setiap hari. Bayangkan sehari 70.000. Anu tos lebet teu tiasa lebet deui sama gentos malaikat. Berapa bingung. Coba triliun bukan seberapa triliun. Karena yang tahu jumlah malaikat hanya siapa? Allah. Bayangkan setiap hari kita ganti malaikat. Itu namanya Baitul Ma'mur. Naiklah ke Sidratul Muntaha. Jangankan manusia, malaikat Jibril pun tidak bisa masuk. Naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu adalah pohon. Pohon bidara. Terang bidara. Supaya bidara di mana? Sidrah itu pohon. Muntaha itu tidak kelihatan ujungnya. Indah, takjub Nabi Muhammad melihat Sidratul Muntaha yang penuh dengan emas berlian, intan berlian, tidak kelihatan ujungnya di mana. Disitulah berdialog Allah dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi
manusia nabi yang pernah langsung berdialog dengan Allah hanya 3 orang. 1, Nabi Adam alaihissalam saat di surga. 2, Nabi Musa saat di gunung Tur Sina mendapatkan Taurat. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad pernah melihat langsung dikirim malaikat Jibril 2 kali. 1 saat pertama mendapatkan mukjizat Al-Quran, turunnya wahyu, anu kahijinya dari mana? Di Gua Hiro surah Al-Alaq ayat 1 sampai langsung kita menjelma Jibril. Malaikat Jibril itu menjelma apa? Sayapnya tidak ke ujung itu, hiji malaikat kabayang lamun malaikat menjelma sayap. Jadi dekat dengan ujungnya sayapnya malaikat Jibril besar. Dan saat Isra Mi'raj di langit ketika memasuki Sidratul Muntaha menjelma malaikat Jibril alaihi. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, itulah kisah tentang Isra dan Mi'raj. Naon hadiah tilu? Hiji, nu utami perintah naon? Salat. Nu kadua, turun ayat Al-Baqarah ayat terakhir. Amanar Rasul. Terus 5 dan selanjutnya. Ayat surah Al-Baqarah ayat terakhir dalam kalimat amanah Rasul. Eta teh turunna saat dari Muhammad bin Isra Mi'raj. Nu katilu informasi bahagia bagi umatnya. Wahai Muhammad, kekasihku, umatmu selama hidupnya tidak pernah melakukan kemusyrikan, maka dijamin awal akhir umatmu semuanya akan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi melalui proses hisaban pada saudara tahu di neraka. Saat kita akan melewati masuk surga, akan melewati yang namanya cukak siratal saleka, waleka, kubra, didinya digodok gerak di kapal. Saleka, waleka, ayo saleka di pada lebat ke surga, masih kena yang dosa dan kubra ke dalam neraka. Disitulah proses pencucian manusia sampai bersih, maka awal akhir ketika sudah bersih dosanya masuk ke surga. Mudah-mudahan orang sedaya cinta kepada Rasulullah, bukti cinta kepada Rasulullah mengadakan peringatan Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan orang masuk surga bighairi hisab. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir, lungsur Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha dibarengi dengan para malaikat dan para nabi lungsur ke Masjid Al-Aqsa, lungsur di gadinya, tapi gimana dia sampai ke Masjid Al-Aqsa, sholat di situ dan menjadi imam adalah Nabi Muhammad, mengimami seluruh nabi dan seluruh para malaikat. Hikmahnya Nabi Muhammad menjadi nabi, khatamin nabiyyin, dan raja dari para raja nabi. Dan yang kedua, hikmah dari orang sadayana, Islam akan masuk di pelosok manapun dunia. Ayeuna Islam terus aya di mana-mana. Di mana negara Islam? Itu hikmahnya perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dalam orang hiji urang kena Isra. Ari Isra urang mah sanes di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Di bumi ke masjid, di masjid ke masjid, makmurkanlah masjid. Masjid bari mansur, mau mungkin orang Pancasila bahagia dengan dia. Hoyong pinuh yang masjid kedah ku orang lingkungan bari mansur. Ramaikan masjid. Upami orang sadayana cinta kepada Rasulullah, hoyong aya hikmah dina peringatan Isra Mi'raj ieu kade makmurkan mas. Nu kadua, kedah Mi'raj urang oge. Sanes Mi'raj di
sok Sidratul Muntaha Mi'raj tingkatkeun semua amal ibadah. Nu talina tara tahajud sok aya masih rajin tahajud. Nu nomor 2 jadi opat. Nu tara duha sidratul duha. Nu tara baca Al-Qur'an sidratul baca Al-Qur'an. Nu talina sahalaman 2 halaman. Dan ibadah-ibadah yang lainnya tingkatkan. Itu bukti hasil daripada peringatan Isra Mi'raj. Terus kasih anu saya tina agami mulapat tina kawan kawan semari mudah-mudahan si manfaat sedaya nu kami mudah-mudahan si tubuh rasa kewajiban orang sedayana untuk selalu istiqomah melaksanakan ibadah Allah kalau yang mudah-mudahan akhir hayat orang sedayana kita kaya husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم الله تبارك وتعالى عن كل سعادة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عاود علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي يوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار حجابا وستارا. اللهم اجعلنا أهل القرآن. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم ارفع أمة سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. يا الله يا رحمن يا رحيم.
Alamin. Sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, takdirkanlah kami berziarah ke Masjid Nabawi ke makamnya Rasulullah. Takdirkanlah kami berdoa di Raudhah ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa suami istri kami. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami. Ya Allah, ampuni dosa anak cucu kami. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, cukupi semua kebutuhan kami. Ya Allah, mudahkanlah kami saat kami syakaratul maut. Ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة يا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan doa saya dan jawab Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.